Ya, selamat malam Papa Lia 725. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam saudaraku, silakan. Ada yang mau Saya ditanyakan? nggak ada pingin mendengar dulu, belum bisa nanya. Pingin dengar Waduh. dulu. Kalau masuk ke, kalau saya ini kan diberi akal. Oh, Jadi kalau misalnya tidak masuk akal saya tanya, itu aja. iya ya. Memang semua manusia itu diberi akal dan pikiran ya. Sebab Tuhan Yesus menciptakan manusia diberikan akal dan pikiran saudaraku. Karena Jadi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus, tentu saja kita diberikan akal. Oke, saudaraku, kalau tidak ada yang mau ditanya, mungkin menyimak aja dulu di bawah ya. ini saya tanya dulu satu. Saya kan hidup di Oh iya, Ambon. silakan. Di Ambon ini kan Mm-mm. lingkungannya Kristen semua. Jadi saya tanya Ya. mereka, Isa dengan Yesus sama? Iya, Yesus itu Isa. Isa Yesus. Hmm. Makanya di Ambon itu kan kalau kita sering ini mereka, Tuhan Isa. Dia tidak bilang Tuhan Yesus. Oh, Itu Papa aja. Lia. Mungkin mereka belum pernah mendengarkan live kita atau tidak Kan pernah mendengarkan para apologet. Nah, agama itulah yang pentingnya mendengarkan live kita, saudaraku, supaya kita memberikan edukasi ya. Nah, bagi orang-orang yang sudah mendengarkan live kita, pasti dia sudah pintar dan cerdas, tidak mau lagi menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa yang tertulis di Quran saudara. Nah, begini. pasti temanmu yang di Ambon itu belum Yang pernah masuk mendengarkan live kita. Kristen di Suruhlah. Kristen, yang masuk Ah, pertama di Indonesia Kristen itu di Ambon. Ambon Kristen pertama masuk iya, Ambon. Ambon lebih saya pintar. tahu. Kalau pintar nggak akan menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa, Satu saudaraku. lagi. Satu lagi. Kalau saya Iya. kan paling akui Nabi Isa itu ada nabi, nabi dan rasul. Karena Oh ya, rasul dan nabi, silakan. seorang rasul adalah Iya. nabi. Tapi nabi belum Dengar tentu rasul. baik-baik, Papa Lia. Papa Lia, Sabar kamu dulu. Islam kan? Ya, bukan Satu apa? Kamu lagi. Islam? Saya Islam. Saya ingin tahu nih. Hmm. Satu lagi. Yesus kan orang orang Israel. Ya. Tunggu Tuhan dulu, kan tunggu, orang tunggu, Israel. tunggu. Tunggu saudaraku ya. Karena yang satu ini belum kita clearkan, jangan masuk ke pertanyaan yang lain atau pembahasan yang lain ya. Clear dulu bahwa Nabi Isa yang tertulis di Quran saudara itu bukan Tuhan Yesus Kristus. Itu dulu yang harus kamu pahami. Ya. Oke. Pertanyaan saya. Apa Oke. itu? Sekarang begini. Yesus kan orang Israel. Tapi perlu ibu tahu. Tuhan Yesus. Penduduk Israel 20% tahun 2022 banyak itu 20% hidup di bawah garis kemiskinan. Itu tahun 2022. Di tahun 2023 ini Israel. penduduk Israel yang mayoritas Kristen seluruh Israel yang begitu Yesus dari sana sekarang ini 23% hidup di bawah garis kemiskinan. Loh, Tuhan kan orang di sana. Masa sih tega amat Tuhan nggak bisa bantu? Lalu kita orang Indonesia lomba-lomba mau ke sana. Dari mana dia dapat data ini? Orang Israel katanya hidup di Saya bawah kan orang garis Israel. kemiskinan. Makanya orang Israel. Aduh, Papa Lia, Papa Lia. Sekarang orang Israel berbondong-bondong lari ke tembok ratapan untuk meminta di Raja Herodes. Saya kan tugas di sana 2 bulan. Aduh, belajar lagi dulu ya. Belajar lagi dulu saudaraku ya. Ibu yang belajar, ibu yang Ah, belajar. Saya buka di data. Saya buka di data, buka data. Buka. itu data dari mana? Data kolok-kolok mungkin saya itu. tugas di Katanya sana. orang Israel itu berada di Kak, bawah garis kemiskinan. Aduh, Kak. saudaraku ini. Gimana Saya Joseph? tugas di sana Iya, 2 biarin dulu, bulan. ntar dulu, biarin dulu. Saya tugas di sana 2 bulan. Jadi saya tahu. Iya. Jadi yang hidup di bawah garis kemiskinan di tahun 2023 ini 21%. Sedangkan tahun Ya udah. 2022, lalu satu lagi terakhir. Papa Setiap Lia. tahun ratusan Papa Lia. orang Israel Papa masuk Lia. Islam. Papa Lia. Siap. Papa Lia, ya. Siap. Tidak ada korelasi antara agama dengan ekonomi, data ekonomi, ya. Kalau kamu mau bandingin ya, saya buka data juga loh, ya. Negara paling miskin di Jazirah Arab itu juga ada Yaman. Tahu kamu Yaman itu negaranya siapa? Tahu? Ya. Yaman itu ya. Dengerin dulu, dengerin dulu. Dengerin dulu. Kamu dengerin dulu. Kamu bawa-bawa bawa-bawa data kemiskinan kayak kamu ngerti aja, ya. Saya mengerti. Saya dewasa. Saya Saya dengar udah umur 60.
Saya tanya sekarang, berapa pendapatan domestik bruto orang Israel? Orang Israel begini. Ya, jawab aja langsung. Jawab langsung. PDB Israel berapa? Kamu mau ngomong ekonomi kan? Ayo kita bahas ekonomi. Nggak bisa jawab kan? Nah, ya udah. Oke. Nggak ngerti ekonomi nggak berarti. bermanfaat sama paparnya ini ya. Kebanyakan ini membawa data yang tidak jelas. Maaf saudaraku, Tuhan Yesus mengasihimu. Belajar lagi lebih giat lagi ya. Tuhan Yesus mengasihimu saudaraku. Selamat malam Aulia. Ya, selamat malam. Baik, silahkan cantik. Gak apa-apa. Maksudnya tak apa-apa bagaimana? Iya, mau tanya apakah atau bagaimana ini? Apakah semua agama itu menjamin kita masuk surga? Oh, kalau di iman Kristen agama tidak pernah menjamin masuk surga. Sebab agama itu buatan manusia ya. Nah, justru karena manusia jatuh dalam dosa lah, atau Adam jatuh dalam dosa, makanya banyak agama. Sebab bila Adam dan Hawa setia taat kepada Tuhan Yesus, tak ada banyak agama. Semua manusia di dunia ini memuliakan, menghormati Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, tetapi di dalam iman Kristen ya, jaminan keselamatan kita itu bukan agama, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan, akulah jalan ya. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan dialah jalan? Dalam bahasa Inggris, I am the way. Artinya satu-satunya jalan untuk supaya kita bisa masuk kerajaan surga. Yohanes 1 ayat 12 ada firman Tuhan tertulis, apabila kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kamu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah atau anak-anak kerajaan surga. Nah, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak-anak kerajaan surga. Oleh karena itu, anak kerajaan surga itu harus berkualitas, jangan lagi hidup dalam dosa. Kita hidup untuk Tuhan Yesus, bukan hidup untuk dosa. Jadi, jaminan keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus cantik. Jadi apa Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Oh, jelas sekali, karena dia Tuhan lah, makanya dia menjamin keselamatan kita, cantik. Tapi di Islam dia nabi. Oh, di mana dia Islam? Di mana dia Islam? Di mana dia nabi? Di mana ada kata tertulis Tuhan Yesus adalah nabi di dalam Islam? Nabi Isa. Oh, Nabi Isa. Nabi Isa itu kan ibunya adalah Maryam ya? Iya. Nah, saudara Harun ya. Dan ayahnya adalah Imran ya. Ayahnya Maryam adalah Imran, betul tak Aulia? Iya. Nah, sedangkan Tuhan Yesus datang di abad pertama, ya, inkarnasi di abad pertama cantik. Di mana Tuhan Yesus datang ke dunia melalui Bunda Maria. Bunda Maria ini tidak sejaman dengan Harun, bukan saudara Harun. Sebab Harun ke Maria itu 1500 tahun jaraknya. Ayahnya Maria itu bukan Imran, tapi Eli. Nah, sedangkan fakta sejarah Israel yang bernama Maryam, saudara perempuan Harun dan ayahnya adalah Amran, itu ada di zaman Nabi Musa cantik. Makanya saya mau tanya, Nabi Isamu itu lahir di zaman Nabi Musa kah? Kenapa mirip-mirip ada Maryam, Harun dan Imran atau Amran? Karena saudaranya Amran itu, wah sudah kabur dia ya, tak bisa jawab lagi. Oke cantik, silakan belajar lagi lebih giat ya. Tuhan Yesus bukan Nabi Isa ya. Tak ada memang yang bisa yang menjawab ini, hanya menuduh saja. Tuhan Yesus kalian itu kan Nabi kami. Tapi ketika ditanya, tak bisa jawab apa ya. Silakan kaji saudaraku. Nah itulah kehadiran kami di sini untuk mengedukasi dan meluruskan bahwa Tuhan Yesus bukanlah Nabi Isa yang tertulis di dalam kitab saudara ya. Mohon saling menghargai, karena imanmu biarlah imanmu ya, tetapi Tuhan Yesus bukanlah Nabi Isa. Orang Kristen pun harus cerdas mulai hari ini. Tuhan Yesus bukan Nabi Isa, saudaraku. Ada juga memang yang bernama Yesus ya, tidak disalib juga yang tertulis dalam Alkitab. Tapi Yesus Barabas, saudaraku. Yesus Barabas memang tak disalib, dia selamat dari penyaliban. Tetapi Yesus yang namanya Kristus, dia disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ada juga memang Yesus tak disalib.
Iya betul. Tapi Yesus yang mana? Yesus Barabas maksudnya. Yesus Barabas juga tak disalib ya. Tetapi Yesus Kristus itu benar-benar disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga ya. Macam itulah saudara-saudaraku. Ya oke. Selamat malam Jack Sandria. Ya, selamat malam Ramikana dan malam Joseph. Ya Iya, silakan selamat saudaraku. malam, shalom. Saya dari Malaysia, saya Kristen juga. Baik. Saya ada, Apa yang mau ditanya? Atau mau disampaikan apa? saya ada pertanyaan. Kan ada betul dalam maktab mengatakan Suaranya dikencangin saudaraku, suaranya dikencangin. Kurang kuat lah suaranya, kecil. oke sudah kuat ya. Iya kuat lah. Awak nih laki-laki tak kuat lah suara. Mana boleh kecil-kecil. Oke. Kenapa ya Yesus tidak tahu kapan hari kiamat? Itu yang saya nak tanya. Baik, awak nih Kristen tadi ya. Kalau memang betul awak nih Kristen, silakan syahadat online saudaraku versi Mikana di TikTok ini ya. Katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya kepada Yesus Kristus, dialah Tuhanku dan Allahku. Ku cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Silakan saudaraku. Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Allahku. Yesus Kristus adalah Allah dan Tuhanku. Ku cinta Tuhan Yesus Ku cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Oke, Jack Sandria, kamu sudah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Sudah. Sudah. Tapi tak ada kata kiamat dalam Alkitab. Oh iya kah? Iya, berarti awak nih bohong lah. Katanya sudah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Memang sudah Macam pernah, mana ini? tapi baru satu kali pernah betul habis. Karena di kita itu tidak ada kiamat, saudara. Yang ada itu akhir zaman. Kiamat itu bagi orang yang tak percaya Tuhan Yesus. Karena mereka akan berakhir di neraka. Itulah kiamatnya. Nah, kalau kita tak ada lah kiamat, kita itu hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus, bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Jadi, tak ada kiamat bagi orang yang percaya. Yang kiamat itu bagi orang yang tak percaya. Mereka berakhir di neraka selama-lamanya bersama dengan iblis dan nabi palsu dan antek-anteknya yang tertulis di Wahyu 20 ayat 10 lah. Nah, awak cakap Tuhan Yesus tak tahu hari kiamat. Loh, yang ada itu akhir zaman. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, pasti dia tahu. Karena apa? Tuhan Yesus yang memberitahu kepada kita, ya tanda-tanda akhir zaman seperti apa. Nah, nanti awak nih baca di Matius 24 ya. Jangan lupa baca Matius 24 sampai 25. Nah, seperti apa nanti kedatangan Tuhan Yesus, di situ sudah dijelaskan. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, ya yang pertama, ya yang paling mendekati, nanti kalau semua orang Israel sudah percaya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Yang kedua, apabila sudah semua mendengar Injil, ya, bahkan disitulah kedatangan Tuhan Yesus datang nanti kedua kali, saudaraku. Nah, karena Tuhan Yesus yang datang nanti di akhir zaman, so pasti Tuhan Yesus tahulah kapan dia datang. Tapi tak perlulah Tuhan Yesus kasih tahu nanti saya datang tanggal ini, tahun ini. Itu tak perlu Tuhan kasih tahu. Yang Tuhan kasih tahu sama kita supaya kita berjaga-jaga,
rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, biar kita waspada. Nah, kalau Tuhan Yesus datang pada hari kita tidak tahu, kita sudah siap sedia nak masuk dengan Tuhan Yesus kerajaan surga. Nah, orang yang tak sedia itulah yang dia tak mau percaya, dia hidup hura-hura. Akhirnya ketika Tuhan Yesus datang, dia inilah binasa. Macam itulah. Paham sudah, saudaraku? Oke, paham. Oke. Mulai hari ini sila baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu berurutan setiap hari. Oke, saudaraku? Oke, saya akan usahakan. Amin. Ya. Kalau awak nih cinta Tuhan Yesus, bacalah Alkitab tuh. Berdoalah setiap hari. Ya. Cek Sandria, Tuhan Yesus mengasihi awak nih ya. Tepuk tangan buat Jack Sandi yang cakep dan manis.